Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di hari yang bahagia ini, marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah yang telah dilimpahkan rahmatnya kepada kita. Teramat banyak kenikmatan itu sehingga kita tak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu perwujudan syukur itu adalah dengan menggunakan anugerah Allah ini sebagai bekal untuk beramal salih dan memperbanyak ibadah. Semakin banyak kenikmatan yang kita terima hendaknya menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Cara syukur yang seperti ini insya Allah akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi suri tauladan utama untuk selalu kita tiru agar kita bisa menjadi manusia yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan
yang paling baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, Idul Adha kali ini kita masih dalam suasana ujung pandemi, atau lebih tepatnya suasana transisi dari pandemi menuju endemi. Paling tidak begitulah yang kita harapkan. Sudah lebih dari 2 tahun kita dalam pandemi COVID-19. Lebih dari 500 juta penduduk dunia terpapar, dan 6 juta lebih telah wafat mendahului kita, serta berjuta-juta orang jatuh pada kemiskinan karena krisis ekonomi yang diakibatkan dari tidak normalnya kehidupan bisnis maupun mata pencaharian. Oleh karena itu, Lebaran kali ini kita belum bisa merayakan secara normal sepenuhnya. Kita tetap menjalani Idul Adha ini dengan penuh rasa syukur dan penuh kebahagiaan. Namun jangan lupa demikian harus juga selalu menjaga agar kita tidak melakukan hal-hal yang menjadi pandemi meningkat lagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan dijelaskan oleh Rasul lewat sabdanya dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Oleh karena itu, kita menjalankan seluruh protokol kesehatan hendaknya senantiasa disandarkan dalam rangka mengamalkan ajaran tersebut, sehingga menjadi amal yang sholih, ibadah bagi kita semua. Seluruh ikhtiar kita dalam rangka menghadapi pandemi dan seluruh dampaknya adalah bagian dari jihad kemanusiaan. Bersama dengan itu, kita tetap optimis bahwa dengan terus berdoa kepada Allah disertai ikhtiar dengan sungguh-sungguh sesuai ajaran Islam dan ilmu pengetahuan yang benar, insya Allah kita akan segera lepas dari pandemi ini. Tentu semua ini tidak bisa dikerjakan sendiri, akan tetapi harus dengan keterlibatan semua komponen dan bekerja sama untuk semangat ta'awun atau saling tolong menolong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Perayaan Idul Adha dan penyembelihan kurban tidak bisa dilepaskan dari peristiwa pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Perintah kurban yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam diterangkan di dalam surat Asy-Syaffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sholihin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail pun menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi umat Islam yang mampu, maka ibadah utama pada hari Idul Adha ini adalah menyembelih binatang kurban.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada umatnya yang mampu untuk menyembelih binatang kurban. Rasul bersabda, dan barang siapa mempunyai kemampuan berkurban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah mendekati tempat sholat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Ibadah kurban yang kita lakukan memiliki dua dimensi. Yang pertama yaitu ibadah yang bersifat vertikal, semata-mata berbakti kepada Allah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hanya ikhlas karena Allah lah kurban itu dilakukan. Kurban juga sebagai perwujudan tauhid, mencintai Allah di atas cinta kepada yang lain, melebihi cintanya kepada keluarga, harta benda yang ia miliki, melebihi cintanya kepada jabatan dan seluruh fasilitas yang didapatkan selama ini. Dan keikhlasan berkurban karena kecintaan kepada Allah itulah yang menentukan kurban kita diterima atau tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi ketakwaanlah dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan beralih dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kedua adalah ibadah yang bersifat horizontal, yakni menyantuni para duafa melalui pembagian daging kurban tanpa membeda-bedakan agama, suku dan golongan. Kurban merupakan wujud nyata dari upaya orang yang mampu untuk memberi kesejahteraan sesama, bahwa seseorang tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dalam hidup ini peran kehidupan yang kita lakukan untuk orang dan untuk menolong orang lain. Semangat rela berkurban seperti inilah yang seharusnya selalu ada di setiap anak negeri ini, terlebih pada diri para pemimpin. Apabila para pemimpin telah memiliki jiwa rela berkorban untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya, niscaya ia tidak akan berlaku korup, menggasak uang negara untuk kepentingan pribadinya. Manakala orang mampu dan memiliki harta berlebih, telah memiliki semangat berkorban, semangat menolong penderitaan orang lain, maka problem kesejahteraan sesama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Ia sadar bahwa menolong sesama adalah wujud ibadah yang sangat tinggi nilainya di mata Allah. Menolong sesama sebagai perwujudan amal soleh dari iman yang telah tertanam dengan kokoh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa atas zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba's wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian,
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah semangat berkurban ini senantiasa menjadi sikap hidup kita, bahwa menjaga iman dengan menegakkan tauhid harus juga diikuti dengan kepedulian kita terhadap penderitaan sesama. Mari kita resapi lagi dalam sabda Nabi Rasulullah SAW, laisal mu'minul ladzi yasba' wa jaruhu ja'imun ila jambi. Tidak seorang mukmin yang dirinya kenyang dan membiarkan tetangganya kelaparan. Mari belajar dari sahabat luar biasa, bahkan mereka rela tidak makan demi untuk memberi makan sahabatnya yang kelaparan. Seperti yang digambarkan Al-Quran dalam surat Al-Hasr ayat 9, walladzina yatabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kepikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut menggambarkan betapa para sahabat saling mengasihi dan saling menolong di antara mereka, bagaikan bangunan yang sangat kokoh. Kerelaan berkorban untuk menolong sahabatnya yang membutuhkan pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita wujudkan jiwa berkorban dalam kita sehari-hari. Terus kembangkan solidaritas sosial yang memupuk persaudaraan dan kebersamaan yang tulus, mempraktikkan ta'awun dan ukhuwah atau solidaritas sosial sebagai upaya membela kaum lemah, du'afa dan mustad'afin. Kembangkan secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rezeki, melapangkan jalan yang kesulitan, mengentaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzalimi. Hal tersebut termasuk bagian ihsan, sikap yang diajarkan Allah dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Seorang mukmin harus memberi kebaikan bagi sesama dan lingkungannya, membangun kebersamaan secara ikhlas dan bermanfaat sebagai wujud berkorban bagi kepentingan sesama. Setiap mukmin harus menghindarkan diri dari segala bentuk egoisme, seperti bertindak semaunya sendiri dan berbuat yang merugikan pihak lain. Jauhi sikap berlebihan dan tamak dengan membuat kerusakan di muka bumi, memumpuk kekayaan dengan merusak alam dan merugikan masyarakat. Setiap mukmin harus menjauhi perilaku monopoli, oligarki, korupsi, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Di akhir khutbah ini ingin kami sampaikan, marilah kita selalu ingat
bahwa sesungguhnya hidup ini adalah fana dan hanya singkat. Mari kita jalin dengan iman, ilmu, amal soleh, dan selalu ihsan. Karena itulah kunci keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bersamaan dengan itu, kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk kemungkaran dan kebatilan. Oleh karena itu, semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar harus selalu dijaga dan digelorakan. Dan tentu untuk semua itu membutuhkan kesungguhan, keikhlasan, kesabaran, dan juga pengorbanan. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah, semoga senantiasa diberi hidayah, sehingga dalam menghadapi hidup yang semakin sulit ini, kita tetap menjalaninya dengan benar. Kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya, dan berbagai belahan dunia yang nasibnya menderita diberi keringanan dan kebebasan. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang sedang sakit atau mendapat cobaan berat diberi kesabaran dan ketabahan serta dibebaskan dari masalahnya. Kita berdoa agar pemimpin bangsa ini dan seluruh warga bangsa diberi petunjuk sehingga selalu menjaga tanah air ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai utama, menjadi bangsa yang bermartabat, berkeadilan, dan berkemakmuran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.